Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang program linear. Program linear ini kegunaan dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan pada proses jual beli. Dalam hal ini kita bisa mengetahui keuntungan maksimum pada proses jual beli tersebut. Namun sebelum kita masuk ke dalam program linear itu sendiri, kita harus memahami dulu pertidaksamaan linear dua variabel. Pada kelas 10 SMA kita sudah belajar tentang pertidaksamaan satu variabel. Jadi contoh pertidaksamaan satu variabel itu yang seperti ini. Jadi misalnya X lebih besar 3 atau mungkin Y kecil sama dengan 4. Nah, jadi yang bentuknya seperti ini adalah bentuk pertidaksamaan satu variabel. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Bentuk umum, jadi bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel seperti ini. AX ditambah BY, kita ambil misalnya lebih besar sama atau sama dengan C. Simbol ini bisa diganti dengan atau kita gunakan pertidaksamaan lain, ada mungkin lebih besar saja atau mungkin lebih kecil atau sama dengan atau lebih kecil saja. Jadi saya kira pada waktu kelas 10 kita sudah mengetahui bentuk-bentuk pertidaksamaan. Nah, kita masuk contoh bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi contoh, tentukan daerah penyelesaian dari 2x ditambah 3y lebih besar atau sama dengan 6. Langkah-langkah penyelesaiannya itu, yang pertama kita harus menggambarkan dulu persamaan. Jadi bukan pertidaksamaannya tapi persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Jadi kita harus menggambarkan dulu garis. Jadi penyelesaiannya satu gambar garis 2x ditambah 3y sama dengan 6. Jadi pertidaksamaannya kita ganti dulu dengan tanda sama dengan. Nah, untuk menggambarkan persamaan ini berarti kita harus mencari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi barangkali pada waktu kelas 10 sudah pernah, jadi kita cari titik potong sumbu X. Titik potong pada sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang masukkan ke persamaannya, berarti
2x ditambah 3 Y nya sama dengan 0, berarti dikali 0 sama dengan 6. Berarti ini menjadi 2x ditambah 0 sama dengan 6. Sisa 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Nah, diperoleh bahwa x nya sama dengan 3 dan y sama dengan 0. Berarti titik potongnya adalah x nya di depan, y nya di belakang. Karena x nya 3 berarti 3,0. Titik potong sumbu x. Selanjutnya titik potong sumbu y. Berarti x nya sama dengan 0. Kembali lagi masukkan, x nya diganti dengan 0, berarti 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 6. Ini 2 kali 0, 0, ini 3y sama dengan 6. Berarti 3y sama dengan 6. Y sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Nah, sekarang berarti titik potongnya x nya 0, y nya 2, berarti x nya di depan berarti 0,2. Nah, sekarang setelah kita peroleh titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, kita sudah bisa menggambar garisnya pada sumbu koordinat. Nah, saya sudah siapkan sumbu koordinatnya. Kita coba gambar. Tadi titik potong pada sumbu x itu 3,0, berarti karena dia di sumbu x berarti yang mendatar ya. Berarti 3,0 berarti 1, 2, 3. Ini 3. Kemudian titik potong pada sumbu y adalah 0,2, berarti di sumbu y berarti adalah sumbu yang vertikal. 2 ke atas berarti 1, 2, berarti sini 2. Nah, sekarang kita hubungkan titiknya dengan sebuah garis lurus. Jadi kita coba menggambarkan garisnya. Oke, kita anggap gambarnya bagus. Nah, sekarang ini adalah garis 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 6. Nah, bagaimana cara menentukan yang mana daerah penyelesaiannya? Karena di sini kita harus arsir yang mana bukan daerah penyelesaian. Kenapa kita harus arsir yang bukan daerah penyelesaian? Karena nanti kalau kita masuk ke dalam sistem pertidaksamaan itu akan banyak arsiran, sehingga kalau sudah bertumpuk arsirannya maka kita sulit untuk menyelesaikan daerah mana yang menjadi daerah penyelesaian. Jadi dalam hal ini kita mengarsir yang bukan daerah penyelesaian. Bagaimana cara menentukan yang mana daerah penyelesaian dan yang mana bukan? Maka kita harus mengambil titik uji. Jadi kita ambil titik uji. Misalnya kita ambil titik yang paling mudah di bawah garis atau di atas garis, karena tapi saya biasanya ambil titik 0,0 karena dia lebih mudah dihitung. Jadi kita ambil titik uji. Jadi langkah kedua adalah uji titik. Kita ambil 0,0, berarti masukkan 2 kali 0, x nya diganti 0, kemudian y nya juga diganti 0, jadi 3 kali 0. Apakah lebih besar atau sama dengan 6? Kita coba. Ini 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0, lebih besar dari 6, berarti 0 lebih besar dari 6. Apakah 0 lebih besar dari 6? Otomatis salah,
karena ini salah, 0 lebih besar dari ini salah, maka daerah tempat di mana beradanya 0,0 itu adalah daerah yang salah atau bukan penyelesaian. Berarti daerah yang di bawah garis ini adalah daerah yang bukan penyelesaian, sedangkan daerah yang berada di atas garis adalah daerah yang merupakan daerah penyelesaian. Nah, sekarang kita arsir yang bukan penyelesaian, berarti kita arsir yang daerah yang bawah. Nah, berarti yang menjadi daerah penyelesaian adalah daerah yang berada di atas garis. Demikian. Sebelum menyelesaikan ini ada catatan dalam membuat gambar atau menggambar garis itu, ada catatan bahwa jika pertidaksamaannya hanya menggunakan lebih besar atau lebih kecil, maka garisnya putus-putus. Yang mana itu yang putus-putus? Maksudnya yang ini garis ini, seandainya ini tidak ada tanda sama dengannya, berarti garis ini adalah garis yang putus-putus. Artinya nilai yang tepat berada di garis ini tidak masuk dalam daerah penyelesaian. Tapi kalau dia menggunakan tanda sama dengan lagi di bawahnya, berarti titik yang ada di tepat di garis ini juga termasuk daerah penyelesaian. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.